Rabu, tanggal 5 April tahun 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dilaksanakan sidang gugatan perdata Isaac Edward Rihi mantan Dirut Bank NTT, melawan seluruh pemegang saham Bank NTT sebagai tergugat dan PT, Bank NTT serta notaris sebagai turut tergugat. Simak pernyataan Apolos Jara Bonga selaku kuasa hukum pemegang saham Seri A dan PT Bank NTT, dan pernyataan Erwan Alphonse Fangide sebagai kuasa hukum dari Isaac Edward Rihi, serta pernyataan Yanto P. Ekon selaku kuasa hukum dari pemerintah Kota Kupang dan pemerintah Kabupaten Rotendao sebagai pemegang saham Seri A Bank NTT yang diwawancarai usai sidang. Tetapi kurang lebih dalilnya sebagian besar itu menyinggung tentang pemberhentian. Kalau pemberhentian menggunakan surat keputusan, itu larinya ke tun gitu. Yang kedua, dia juga menyinggung tentang pencemaran nama baik. Itu sudah jelas ada ketentuan Perma Mahkamah Agung bahwa penggabungan perkara dalam satu gugatan itu tidak dapat dibenarkan, apalagi dalam jurisdiksi hukum yang berbeda gitu. Itu sebenarnya. Itu soal esensi. Kalau soal jawaban sebenarnya sederhana. Dari isinya sebenarnya pemberhentian itu kan dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat itu dan ada lanjutannya diteruskan untuk dia direkomendasikan ke Direktur Kepatuhan. Nah, tentunya untuk menuju ke Direktur Kepatuhan ini ada syarat gitu. Ada syarat di mana dia harus melakukan tes lagi gitu, asesmen. Asesmen itu dilakukan oleh KRN namanya. Jadi ada beberapa di situ tim yang menilai apakah dia bisa tidak untuk menduduki jabatan Direktur Kepatuhan. Nyatanya dalam hasil tes KRN itu tidak memenuhi syarat. Setelah dia ini tunduk dulu dia ini. Jadi dia pertama tunduk dulu, setelah dikasih waktu 3 kali di dalam RUPS LB itu dikasih waktu 3 kali. Bagaimana dengan ini? Dia diam saja. Artinya bahwa dia menerima. Setelah itu dia mengikuti tes itu tadi. Setelah tidak lulus dan dia mengajukan hak-haknya kurang lebih 12 miliar ada. 2 miliar. Selain gaji yang diterima tiap bulan ini. Baru setelah sekarang berjalan 2 tahun dia ajukan gugatan gitu. 2 miliar sudah dibayarkan oleh Bank NTT? Sudah, itu hak memang. Hak dia, ada beberapa hak. Nanti saya gugatannya ya. Ada hak sebagai biru dan lain sebagainya. Itu sudah dibayar. Dan sampai sekarang dia masih menerima hak pensiunannya. Nah, setelah itu baru dia ajukan gugatan sekarang. Nah, menurut kami bahwa apa yang disampaikannya dalam gugatan itu tidak ada unsur melawan hukumnya. Kalau ada unsur melanggar hukumnya dari dalil itu, kita bisa malah sebenarnya Pak Gubernur bisa lapor. Karena begini, dalam dalilnya dia singgung juga bahwa ada rekaman. Rekaman itu menurut Undang-Undang ITE pasal 45 itu tidak boleh merekam tanpa izin orang itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan begitu. Kecuali penegak hukum dalam rangka berkaitan dengan kasus-kasus pidana. Nah, itu sebenarnya. Jadi segala hal-hal yang disampaikan itu tadi dalilnya menurut kami bahwa ya, tidak memenuhi syarat. Ada beberapa. Dan hampir keseluruhan dari dalil itu tadi tidak memenuhi syarat itu tadi. Karena dia menyinggung soal masalah pemberhentian, tidak prosedur, tidak sah. Kalau berbicara pemberhentian untuk menguji surat itu apakah prosedur atau tidak prosedur, apakah dalam konsiderannya tercover pertimbangan hukumnya yang baik, itu di sana. Pengadilan negeri tidak punya hak untuk mengkaji itu. Gitu. Itu dalam ketentuan hukumnya begitu. Perhatian panggilan kepada Bapak Nicholas Kelumi dan Bapak Reno ditunggu di ruang sidang Cakra. Sekali lagi panggilan kepada Bapak Nicholas Kelumi dan rekan ditunggu di ruang sidang Cakra. Terima kasih.
ada lagi biaya untuk menjadi dirut sebesar 250 juta itu kira-kira Ya, ditanggapi sebenarnya besar begini. seperti apa? Kalau untuk itu kan ada dia katakan juga ya, ada biaya ketakutan, biaya kebimbangan, itu ada. Biaya karena dia sebagai gembala. Kalau dihubungkan dengan status gembala, sederhana. Tuhan Yesus mengatakan di firman-Nya, sudah ada jelas di serinya jawaban. Aku, kalau kamu melihat anak manusia datang, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Harimau ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Artinya begini, bahwa keagungan Tuhan, dia bisa menderita. Jadi jangan dikaitkan dengan itu. Yang kedua, kalau ada kebimbangan, keresahan, ketakutan, itu ada juga. Marilah kepadaku hai yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebenarnya yang sudah terjawab di dalam beliau sebagai gembala harusnya memahami itu gitu loh. Dan jangan hal itu dibawa di dalam persoalan hukum. Kan begitu. Itu tidak nyambung gitu. Dia kuasa hukum dari Bang NTT melihat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum pada kasus pemerintahan. Tidak ada. Jadi kalau perbuatan melawan hukum itu yang real contoh begini. Saya serempet Anda dalam motor. Jatuh, pek. Kerugian yang nyata itu apa? Patah tangan. Saya diwajibkan untuk memberikan pengobatan. Itu PMH. Ini tidak, dia menyinggung soal SK pemberhentian, gitu loh. Jadi tidak nyambung di situ. Belum lagi dia singgung tentang kehormatan dan nama baik. Perbuatan yang baik sebanyak 15 miliar. Iya, 15 miliar. Totalnya sekitar 54 miliar. Iya, 54 miliar. Ini fantastis gitu loh. Sangat fantastis. Dan ini tidak ada di pos anggarannya yang lembaga ini kan tidak ada, kecuali sudah diatur. Beliau pun sudah terima hak-haknya kok 2 miliar lebih ada, dan hak pensiunnya masih terima. Karena dia diberi pemberhentian itu dengan hormat. Jadi Pak ini diberhentikan dengan hormat loh. Menyampaikan ini karena nanti kita masuk dalam pembuktian dulu, baru antara pernyataan kami dengan bukti yang kami sampaikan itu supaya seimbang, supaya didukung dengan alat bukti. Jadi kalau sekarang kita melakukan konferensi pers atau menyampaikan hal-hal yang belum terungkap dalam kesaksian alat bukti dan saksi, itu nanti rasanya kurang bagus, kurang bijaksana. Sebaiknya nanti masuk dalam pembuktian. Ya, saya baru habis wawancara pihak kuasa hukum Bang NTT. Katanya akan menyatakan bahwa di dalam gugatan itu ada memuat tentang rekaman, Bapak. Ya. Katanya rekaman itu tidak sesuai karena ada putusan ini bahwa tidak sesuai. Rekaman itu Harus ada izin. nanti Katanya harus ada. dalam persidangan berikutnya itu Ya. baru dibacakan, kita bisa ikuti. Ya, katanya bilang itu rekamannya tidak sah karena tidak ada izin dari pihak yang direkam. Silakan saja, siapa saja boleh mengatakan sah atau tidak sah, tapi itu kan pendapat. Tapi kalau kita sebaiknya nanti besok dalam persidangan itu baru kita sampaikan. Ketika persidangan itu disampaikan dengan alat rekaman, dengan alasan-alasan, nanti di situ bisa diikuti. Terima kasih. Saya mungkin batasi dulu sampai Oke, situ. Terima kasih. Mungkin tambahan. Persidangan Bang NTT apa jawaban dari ini ditolak. Katanya berkoordinasi dulu dengan Bang NTT. Jadi yang diterima cuman yang dari Bang NTT Pak Apol dengan dari pemerintah provinsi. Tanggapan Bapak seperti apa? Jawabannya Dari Kota Kupang? jadi kuasanya juga dikasih ke kami ya, Iya. dari kota Iya. dan Bupati Rotendao. Iya. Nah, karena itu maka kami juga membuat jawaban. Kami tidak tahu ternyata kalau memang diberikan kepada kuasa Bang NTT, ya sudah silakan aja dari majelis saja. Tapi yang terpenting karena kita diberi kuasa, maka kita harus menjalankan kuasa itu. Itu kita membuat jawaban. Tapi saya merasa bahwa jawabannya pasti sama aja, bahwa pertama kasus yang digugat ya
kasus yang digugat oleh penggugat itu menurut kami bukan kewenangan pengadilan negeri atau peradilan umum. Itu kewenangan pengadilan tata usaha negara. Mengapa? Karena yang dipersoalkan adalah pemberhentian penggugat oleh tergugat satu. Tergugat satu ini punya kapasitas sebagai gubernur Nusa Tenggara Timur, dan menurut undang-undang tentang badan usaha milik daerah itu kepala daerah ya itu menjadi pemegang saham. Jadi keputusan dikeluarkan adalah dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara. Ya, jadi dia berwenang menerbitkan keputusan. Dari sisi prosedur juga sudah melalui rapat umum pemegang saham. Dari sisi substansi ada alasan substansial yang menjadi dasar untuk pemberhentian bersangkutan. Namun untuk menilai syarat kewenangan, prosedur dan substansi itu sesungguhnya adalah kewenangan dari peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum, kasus pengadilan itu. Jawabannya intinya sama ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi atau apa mengenai tadi Pak Jawa Bunga sempat menyinggung soal ada rekaman yang katanya itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti karena sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa harus ada persetujuan dari pihak yang direkam. Ya, jadi itu semua kan nanti jadi pertimbangan dari pengadilan ya, pertimbangan hakim. Apakah alat bukti itu boleh digunakan atau tidak? Itu kan pertimbangan hakim. Tapi kita kan belum memasuki itu. Kita belum masuk. Yang tahap awal ini adalah kompetensi mengadili dulu. Apakah memang pengadilan punya kewenangan? Pengadilan Negeri Kupang punya kewenangan mengadili pemberhentian Direktur Utama PT Bank NTT yang diterbitkan oleh Gubernur. Yang notabene Gubernur adalah pejabat tata usaha negara. Keputusan yang diterbitkan pun merupakan penetapan tertulis yang prosedurnya dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang badan usaha milik daerah. Dan juga substansinya itu ada alasan mengapa dia berhenti. Nah, itu harus diputuskan terlebih dahulu. Apakah itu nanti yang akan diputuskan dalam putusan setelah ini? Putusan setelah. Jadi masih ini agenda minggu depan adalah jawaban dari penggugat terhadap tergugat. Habis itu putusan setelah. Iya. Bahwa itu menyangkut kewenangan itu. Iya. Yang berhak mengadili. Iya. Oke. Baik Pak Yanto. Ya. Selamat siang. Terima kasih.